Siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Nama saya Gregor Mana. Saya akan menjelaskan bab 7 dari Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Pengembangan Sistem. Oke. Yang pertama, pendekatan sistem. Nah, yang di dalam pendekatan sistem ini itu ada upaya-upaya pendekatan. Yang pertama itu ada upaya persiapan, upaya definisi, dan upaya solusi. Nah, di dalam upaya persiapan itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Terus langkah yang keduanya mengenal sistem lingkungan. Lalu langkah ketiganya mengidentifikasi subsistem perusahaan. Nah, dalam upaya persiapan ini hanya ada 3 langkah. Lalu untuk langkah-langkah selanjutnya, yang dinamakan upaya definisi. Nah, langkah yang keempat atau langkah yang pertama di dalam upaya definisi itu melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Lalu langkah yang kelima menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan-urutan tertentu. Di dalam langkah kelima ini ada unsur-unsurnya. Unsur yang pertama itu mengevaluasi standar, yang unsur keduanya membandingkan output sistem dengan standar, unsur yang ketiganya mengevaluasi manajemen, unsur keempatnya mengevaluasi prosesor informasi, unsur kelimanya mengevaluasi input dan sumber daya input. Lalu unsur keenamnya mengevaluasi proses transformasi, dan unsur yang terakhir atau unsur yang ketujuh mengevaluasi sumber daya output. Nah, ini semua ini terdapat pada upaya definisi. Lalu selanjutnya ada upaya solusi atau langkah selanjutnya. Langkah yang pertama itu langkah ke-6 dalam upaya solusi itu langkah pertama, yaitu mengidentifikasi solusi-solusi alternatif. Langkah yang ketujuh mengevaluasi solusi-solusi alternatif, dan langkah yang ke-8 memilih solusi terbaik. Nah, di dalam memilih solusi terbaik ini ada berbagai langkah juga. Yang pertama ini analisis, yang kedua pertimbangan, yang ketiga tawar menawar. Nah, lanjut langkah yang ke-9 mengimplementasikan solusi, dan langkah yang terakhir atau langkah ke-10 yaitu menindaklanjuti untuk memastikan bahwa solusi tersebut efektif gitu. Lanjut. Nah, ini ada SDLC tradisional. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam SDLC tradisional. Yang pertama itu ada perencanaan, lalu setelah perencanaan ada analisis, setelah analisis ada desain, setelah desain ada implementasi, setelah implementasi ada penggunaan gitu. Lanjut. Nah, di sini ada prototyping. Nah, dalam prototyping ini ada 2 jenis. Yang pertama itu pengembangan prototype evolusioner. Nah, di dalam pengembangan prototipe evolusioner ini itu terdapat yang pertama mengidentifikasi kebutuhan pengguna, yang kedua membuat satu prototipe, yang ketiga menentukan apakah prototipe dapat diterima, yang keempat menggunakan prototipe gitu. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu pengembangan prototipe persyaratan. Nah, langkah-langkahnya yaitu membuat kode sistem baru, menguji sistem baru, menentukan apakah yang baru dapat diterima, lalu yang terakhir membuat sistem baru menjadi sistem produksi gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya ada daya tarik prototyping. Membaiknya komunikasi antar pengembang dan pengguna. Pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Nah, pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Jadi, penggunanya itu yang memberi feedback kepada developer agar sebuah sistem itu bisa menjadi yang baik lah buat penggunanya gitu. Lalu pengembangan dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Lalu implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkan gitu. Lanjut, ada potensi kesulitan dari prototyping. Nah, yang pertama ini terburu-buru dalam menyerahkan prototipe. Dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Jalan pintas ini
akan menciptakan usaha-usaha yang cepat dan kotor. Pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan, yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubung dengan sistem produksi nantinya. Prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Antar muka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik gitu. Nah, selanjutnya ada unsur penting dalam RAT. Yang pertama itu ada manajemen. Manajemen khususnya manajemen puncak hendaknya menjadi penguji coba atau eksperimenter yang suka melakukan hal-hal dengan cara baru atau pengadaptasian awal atau early adapter yang dengan cepat mempelajari bagaimana cara menggunakan metodologi baru gitu. Selanjutnya orang. Daripada hanya memanfaatkan satu tim untuk melakukan seluruh aktivitas SDLC, RAT menyadari adanya efisiensi yang dapat dicapai melalui penggunaan tim khusus. Anggota dari tim ini adalah para ahli dalam metodologi dan alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas khusus mereka masing-masing gitu. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi itu adalah siklus hidup dari RAT. Jadi itu paling penting tuh metodologinya. Lalu ada alat-alat. Alat-alat RAT terutama terdiri atas bahasa-bahasa generasi keempat dan alat-alat rekayasa peranti lunak dengan bantuan komputer atau Computer Aided Software Engineering atau CASE yang memfasilitasi prototyping dan penciptaan kode gitu. Selanjutnya ada pemodelan proses. Dalam pemodelan proses ini ada namanya diagram arus data. Nah, di dalam diagram arus data ini terdapat yang pertama unsur-unsur lingkungan. Unsur-unsur lingkungan berada di luar batas sistem. Unsur-unsur ini memberikan input data kepada sistem dan menerima output data dari sistem. Gitu. Lanjut, proses. Nah, proses ini adalah sesuatu yang mengubah input menjadi output. Tuh. Lanjut, arus data. Arus data terdiri atas sekumpulan unsur-unsur data yang berhubungan secara logis, mulai dari unsur data tunggal hingga satu file atau lebih yang bergerak dari satu titik atau proses ke titik atau proses yang lain gitu. Lalu penyimpanan data. Ketika kita perlu menyimpan data karena suatu alasan tertentu, maka kita menggunakan penyimpanan data. Dalam terminologi DFD, penyimpanan data adalah suatu gudang data. Bayangkan penyimpanan data sebagai data yang beristirahat. Penyimpanan data ditunjukkan oleh sekumpulan garis-garis sejajar sebuah kotak dengan ujung terbuka atau berbentuk oval gitu. Lanjut, kasus penggunaan. Nah, kasus penggunaan atau use case adalah suatu uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antar sistem primer dengan sistem sekunder gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kapan menggunakan diagram arus data dan kasus penggunaan. Diagram arus data dan kasus penggunaan seringkali dibuat selama tahap-tahap investigasi awal dan analisis dari metodologi pengembangan berfase gitu. Lanjut. Nah, ini ada manajemen proses. Steering Committee Sistem Informasi Manajemen atau SC Sistem Informasi Manajemen. Nah, SC Sistem Informasi Manajemen ini memiliki fungsi. Yang pertama itu menciptakan kebijakan, melakukan pengendalian fiskal, dan yang terakhir menyelesaikan perselisihan. Lalu ada kepemimpinan proyek. Nah, kepemimpinan proyek ini steering komite atau SC-SIM jarang ikut terlibat langsung dengan detail pekerjaan. Tanggung jawab itu jatuh ke tangan tim proyek. Tim proyek meliputi semua orang yang ikut berpartisipasi dalam mengembangkan sistem informasi. Satu tim dapat memiliki anggota hingga berselusin yang terdiri atas gabungan beberapa orang pengguna, spesialis informasi, dan mungkin auditor internal. Itu, teman-teman. Lanjut, mekanisme manajemen proyek. Nah, dasar dari manajemen proyek adalah rencana proyek yang dibuat selama tahap investigasi awal ketika metodologi berfase diikuti gitu. Dukungan web bagi manajemen proyek.
Selain sistem manajemen proyek berbasis peranti lunak seperti Microsoft Project, dukungan juga dapat diperoleh dari internet. Sebagai contoh, Logic Software, sebuah perusahaan yang berbasis di Toronto, menawarkan sebuah solusi sistem manajemen proyek yang disebut dengan easyproject.net. Gitu teman-teman. Jadi selain dukungan dari software, web juga mendukung bagi manajemen proyek gitu teman-teman. Lanjut, mengestimasi biaya proyek. Nah, yang pertama itu ada input pengestimasian biaya. Tarif sumber daya atau resource rates adalah biaya per unit untuk setiap jenis sumber daya. Estimasi durasi aktivitas atau activity duration estimate menyebutkan periode pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas gitu teman-teman. Lanjut, alat-alat dan teknik estimasi biaya. Estimasi analogis menggunakan biaya aktual proyek-proyek serupa dengan yang telah dilakukan di masa lalu sebagai dasar untuk memproyeksikan biaya dari proyek yang sedang dipertimbangkan gitu. Lalu ada output pengestimasian biaya. Estimasi biaya dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek dan biasanya dinyatakan dalam unit-unit keuangan yang berlaku seperti dolar ataupun euro gitu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.